Kita berjumpa di kanal Interview Investor Trust. Bagi pemirsa yang biasa berinvestasi di saham, di obligasi atau di reksadana, pasti sudah tidak asing dengan nama Samuel Asset Management. Bagi yang tidak kenal, harus kenal. Samuel Asset Management sangat mudah dikenali karena perusahaan ini punya logo yang sangat khas dan sangat atraktif. Ini salah satu contohnya. Logo Samuel ini gambar orang sedang memanah. Saya tidak tahu siapa yang hendak dipanah, apakah kita atau jangan-jangan pemirsa yang hendak dipanah. Samuel Asset didirikan tahun 1997 atau menjelang krisis moneter 98. Samuel punya banyak produk investasi, khususnya reksadana, dengan cuan yang menjanjikan dan resiko yang terukur. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Samuel Asset Management dan produk-produknya, kita akan mewawancarai Bapak Agus Januar, Presiden Direktur PT Samuel Asset Management. Apa kabar Pak Agus? Baik, alhamdulillah Pak. Ya. Terima kasih. Soal governance industri ini Pak, mungkin Bapak punya pandangan sendiri mengenai regulasi ya. Bagaimana regulasi di kita ini bisa menciptakan industri yang bisa memegang teguh governance, sehingga industri reksadana ini tidak lagi dipandang sebagai industri yang rawan atau mudah melakukan investasi. Investasi yang bertanggung jawab itu juga akan menjadi salah satu daya jual dari sebuah perusahaan manajemen untuk dipercaya oleh investor, baik dalam maupun luar negeri, baik perorangan maupun lembaga. Sebetulnya value yang ditawarkan oleh Samuel Asset ini apa kepada nasabah, sehingga mereka bisa ikut menjadi nasabah dan ikut menjadi bagian di Samuel Asset? Ya, ada 3 hal yang sebetulnya kami tawarkan kepada nasabah. Yang pertama itu performance, yaitu kinerja atau imbal hasil dari produk-produk yang kami kelola yang kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah governance, tata kelola usaha kami dalam mengelola perusahaan dan mengelola produk-produk tersebut. Tentunya dari masing-masing perusahaan juga harus menjadikan tata kelola itu bagian dari pilar kegiatan usaha mereka, karena pada akhirnya memang yang dipilih oleh investor adalah yang memiliki tata kelola yang baik. Kalau kita lihat tren ekonomi ke depan Pak, sekarang masih belum baik-baik saja ya ekonomi kita, ekonomi global juga sama. Tapi ada optimisme dari kalangan pelaku industri bahwa ke depan ini aset under manajemen kita akan melonjak karena rasionya terhadap PDB masih sangat kecil, baru 800 triliun sebelum berjalan. Menurut Bapak perlu nggak sih regulator kemudian para stakeholder yang lain mengakselerasi, kalau memang perlu apa yang harus dilakukan oleh regulator untuk mendorong AUM ini bisa melonjak, katakanlah bisa 2-3 kali pada saat ini dalam beberapa tahun ke depan? Mungkin juga bisa dimasukkan sebagai salah satu upaya adalah memasukkan kurikulum investasi di level di jenjang pendidikan lebih rendah gitu. Apakah dimulai di SD atau di SMP? Kan dulu kita belajar ekonomi dan koperasi ya kan tentang usaha, tapi tentang pasar modal harusnya mulai diperkenalkan lebih dini gitu. Bahkan kalau di luar negeri kan anak-anak sekolah lanjutan pun diajarkan untuk membuat simulasi tentang portofolio investasi, sehingga pada saat mereka memiliki uang sudah bisa berinvestasi. Apalagi sekarang kan reksadana itu dengan ada yang 10.000, gitu, ada yang 50.000, ada 100.000 udah bisa mulai berinvestasi. Saya rasa itu salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh regulator dengan dunia pendidikan, memasukkan kurikulum investasi di pasar modal sebagai salah satu pelajaran yang perlu mereka pahami. Pak, ada semacam tips buat masyarakat Pak? Misalnya mereka mau masuk ke reksadana, kira-kira reksadana apa yang menjanjikan return yang bagus? Nah, sebenarnya secara prinsip yang paling utama itu ya waktu kita memilih reksadana ada macam-macam, ada yang sangat konservatif, moderat dan agresif dari sisi resikonya.
pertama itu harus mengenal, biasa juga ada dibantu oleh manajer investasi membuat kuesioner gitu yang bisa mengidentifikasi apakah kita itu seorang risk taker atau bukan. Jadi kalau bagi orang yang konservatif, maka yang nggak suka risiko gitu, produknya adalah harus yang sesuai, harus yang konservatif. Jadi pilihan pertama atau pertimbangan pertama waktu memilih produk adalah mengenal diri kita, karakteristiknya apakah investor konservatif, moderat atau agresif. Kedua, jangka waktu berinvestasinya. Kalau horizonnya Pak ya? Iya, kalau misalnya saya seorang yang agresif, tapi kalau uang yang saya miliki hari ini akan dipakai 3 bulan yang akan datang, maka meskipun saya agresif, produknya harus konservatif. Gitu. Terus yang ketiga adalah tujuan investasinya. Jadi kalau mungkin yang relatif profesional muda yang masih masa pensiunnya agak panjang, dia dalam proses mengakumulasi aset, nah dia bisa ambil produk-produk yang moderat ataupun agresif, misalnya reksadana campuran ataupun reksadana saham atau beli saham langsung. Tapi kalau yang dalam tahap mengamankan aset yang sudah dimiliki, wealth preservation gitu, mungkin yang lebih konservatif gitu, yang sudah mendekati masa pensiun mungkin harus yang lebih produk-produk yang lebih risiko lebih rendah. Jadi kriterianya adalah karakteristik pribadi, tujuan investasi dan jangka waktu berinvestasi. Ini saya tertarik dengan logo Samuel Asset Pak. Ini gambar orang sedang memanah. Kalau saya tidak tahu, cuman ini tebakan saya aja. Kalau kita kaitkan dengan mitologi Yunani, kemudian mitologi Romawi, itu kalau orang memanah ini biasanya dikaitkan dengan dewa Amoret ya, dewa asmara. Saya tidak tahu, tapi boleh Bapak jelaskan Pak, apa filosofi di balik logo ini? Iya, nanti kalau moto kami kan di Samuel Asset Management itu menjadi your lifelong investment partner. Jadi kami ingin menjadikan perusahaan sebagai mitra investasi sepanjang masa. Tentunya untuk menjadi mitra yang terpercaya itu kami harus memiliki keahlian, kemudian akurasi, percaya diri dalam membantu mitra kami mencapai target-target investasi.